Inilah Pesanggrahan Keramat babak ke-53. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Pada babak terdahulu diceritakan pertarungan antara Mantili dengan Kijara dan Lukina telah menimbulkan huru-hara sehingga mengundang perhatian masyarakat banyak. Dan tidak lama kemudian datanglah pasukan berkuda Kadipaten Palastra. Pasukan berkuda tersebut tidak berani bertindak apa-apa sebab yang membuat keributan ternyata Mantili, yang mereka kenal sebagai adik Raja Madangkara yang mereka sembah. Selanjutnya, Mantili menyuruh pasukan berkuda untuk menangkap Kijara dan Lugina, sedangkan dia sendiri secepatnya pergi ke Kadipaten untuk menghadap kepada Adipati Palastra. Adipati Palastra sangat terkejut sekali ketika Mantili mengadukan Juragan Lantang yang telah melakukan tindak perbuatan yang mengarah kepada suatu pemberontakan. Adipati Palastra segera memerintahkan untuk menangkap Juragan Lantang yang diam-diam telah melarikan diri. Adipati Palastra. Ya, Gusti Ayu. Saya percayakan penuh persoalan Juragan Lantang kepada Adipati. Aku akan segera pulang ke Madangkara. Sebab kau tahu sendiri, di sana sedang sibuk sekali dengan pekerjaan raksasa. Baik, Gusti Ayu. Setelah Juragan Lantang tertangkap, secepatnya saya akan mengirim utusan ke Madangkara. Bagus. Nah, aku mohon diri. Daulat Gusti Ayu. Lihat Lugina. Iya. Pasukan berkuda Kadipaten Palastra itu rupanya merupakan pasukan yang gigih. Mereka terus-menerus mengejar-ngejar kita. Kita bereskan saja mereka. Ya, memang apa boleh buat. Kita harus menghalau mereka. Kita usir mereka dengan ilmu angin topan. Baik, tapi jangan diarahkan kepada orangnya. Diarahkan ke pohon saja. Ke pohon? Ke alam di sekitar mereka. Ya. Maksudnya untuk menakut-nakuti mereka, sekaligus menunjukkan kepada mereka bahwa kita bukan orang sembarangan yang sudah begitu saja ditangkap. Bahkan sebaliknya, kalau mau, bisa menghancurkan mereka. Iya, baik. Jangan diganggu. Kuda-kuda mereka ketakutan. Penumpangnya banyak yang terpelanting. Kendorkan sedikit. Jangan diterjang terus. Gunakan setengah tenaga. Iya. Iya.
kurasa pasukan berkuda Kadipaten Palastra itu tidak akan berani lagi mengejar-kejar kita. Tapi kita tetap jadi buronan. Sebab Mantili pasti akan mempengaruhi Adipati Palastra. Ya, jadinya kita yang rugi. Bermusuhan dengan Sanak Kadang sendiri. Dikejar-kejar orang Madangkara. Tidak apa, sebab mereka memang musuh kita yang sebenarnya. Tapi dikejar-kejar oleh orang Kuntala sendiri sungguh menyakitkan hati. Ini semua gara-gara Mantili. Dia harus dibunuh. Mantili tidak bisa disalahkan begitu saja. Sebab dia juga datang ke sini bukan dengan tujuan untuk mengadukan perihal kita kepada Adipati Palastra. Tapi akan meringkus Juragan Lantang. Hanya perkembangan yang terjadi kemudianlah yang membuat semuanya berubah arah. Kalau kita tidak bermusuhan dengan Mantili, kita bisa bekerja sama dengan dia, menumpas kaum perusuh. Sumber perkara yang sebenarnya adalah Bukarti dan bukan Mantili. Iya, benar. Bukartilah yang membeberkan semuanya kepada Mantili, termasuk peranan kita di dalamnya. Bukarti harus dibunuh. Dia pengkhianat. Bukarti dan Mantili, dua-duanya harus dibunuh. Loh, tadi kau membela Mantili. Katamu dia tidak bersalah. Tapi lalu kau berkata lagi, harus dibunuh. Kok pikiranmu berubah, Ki Jara? Persoalan Bukarti dan persoalan Mantili berdiri sendiri-sendiri. Bukarti berkhianat pada kita. Mantili membunuh Mariba, saudara seperguruan kita. Ya, dua-duanya harus mati. Mereka berjalan beriring-iringan, lambat sekali. Dan aku tidak melihat Ki Jara dan Lugina di antara barisan pasukan berkuda itu. Berarti mereka gagal, tidak bisa menangkap Ki Jara dan Lugina. Bahkan aku lihat keadaan pasukan berkuda itu sangat menyedihkan. Mereka bergerak perlahan-lahan, dengan lesu, seperti pasukan kalah perang. Pakaian mereka acak-acakan. Bahkan banyak yang berjalan kaki sambil menuntun kuda. Apa yang telah terjadi dengan mereka? Hiya, hiya, hiya! Ayo, jalannya dipercepat. Kalian bukanlah kalah perang, tapi cuma mengalami kecelakaan sedikit. Jangan lesu, ayo cepat. Ternyata dua orang penjahat yang bernama Ki Jara dan Lugina itu orang-orang sakti. Pasukanku diserang pakai ilmu Kadip Jayaan, sehingga kalang kabut. Ada orang! Ada orang! Mana? Sana! Mana? Penunggang kuda sana! Penunggang kuda sana! Seorang penunggang kuda datang dari arah sebelah kiri. Hebat. Dia memacu kuda dengan kecepatan tinggi, menuruni tebing yang terjal. Dia benar-benar seorang ahli penunggang kuda. Siapa dia? Hai, berhenti! Gusti Ayu Dewi Mantili. Pasukan, berhenti! Berhenti! Punggawa, kenapa pasukanmu keadaannya menyedihkan begini? Bentrok dengan pasukan asing? Wah, Gusti Ayu Dewi Mantili. Dua orang penjahat itu ternyata orang-orang yang sakti. Ki Jara dan Lugina? Benar, Gusti Ayu. Apa yang mereka perbuat terhadap pasukanmu? Kami digempur pakai ilmu kadikjayaan, Gusti. Ya, ilmu kadikjayaan macam apa mereka pergunakan? Angin topan, Gusti. Berdebah. Mereka mengobral ilmu kadikjayaan. Hamba dengar yang bisa menciptakan angin topan hanya satu orang, yaitu Kakanda Gusti Ayu sendiri, yakni Tuanku Brahma. Tapi ternyata Ki Jara dan Lugina juga bisa. Apakah mereka asal mulanya satu perguruan dengan Tuanku Brahma? Tidak, Punggawa. Ki Jara dan Lugina memang orang-orang yang sangat dikjaya. Sebab guru mereka
seorang panembahan yang luar biasa, keturunan Adipati Natasuma, seorang tokoh yang paling sakti di zaman dulu. Oh, pantas. Ada jatuh korban? Tidak, Gusti Ayu. Sebab mereka agak baik hati. Agak baik hati? Iya. Mereka mengerahkan angin topan. Tidak ditujukan kepada kami, tapi kepada alam di sekitar kami. Oh ya? Iya. Ratusan pohon besar dan kecil yang berada di muka, di kiri, dan di kanan kami, tunggang langgang, diterjang angin topan yang dahsyat. Kami benar-benar kalang kabut. Dan daripada pasukanku berantakan ditimpa pohon-pohon yang roboh, lebih baik kami mundur. Ya, aku mengerti. Memang itu jalan yang terbaik bagi kau dan pasukanmu. Sudahlah, lupakan mereka. Urusan Ki Jara dan Lugina, biar aku dan orang-orang Madangkara yang menyelesaikannya. Terima kasih, Gusti Ayu. Tapi apakah Gusti Ayu sudah berjumpa dengan Kanjeng Adipati Palastra? Sudah. Dia sedang mengerahkan pasukan kadipaten lainnya untuk mengejar Juragan Lantang yang melarikan diri entah kemana. Baiklah, Gusti Ayu. Hamba akan terus kembali ke kadipaten. Iya. Bukan main. Hebat sekali Gusti Ayu Dewi Mantili. Gesit dan tangkas. Ahli bermain pedang dan ahli menunggang kuda. Sama dengan kakaknya, Tuanku Brahma. Para pendekar kelas 1 gemar mengembara, berkelana mengambah jagat. Pasukan, kita kembali ke kadipaten. Maju! Gila, aku sedang memacu kuda dengan kencang. Tiba-tiba sebuah pohon yang besar tumbang. Kalau si Kumbang tidak cepat melompat ke samping, habislah aku tergencet oleh pohon besar itu. Terima kasih Kumbang. Kau kuda yang paling hebat. Kau bisa bergerak dengan cepat menghindari pohon yang tumbang itu. Iya, aku mengerti. Pohon besar itu memang bukan tumbang sendiri. Tapi ada seseorang yang merobohkannya. Akan aku tantang orang itu. Hai, keluar! Jangan hanya bisa merobohkan pohon. Perlihatkan tampang kau. Bukan hanya kau yang bisa merobohkan pohon besar. Permainan usang. Hai, keluar! Kudamu memang hebat. Ki Jara. Kalau aku berniat membunuhmu dengan cara menggencet oleh pohon, tidak terlalu sukar bagiku. Jadi kau merobohkan pohon itu hanya sekedar untuk menahan perjalananku? Ya. Kau bermaksud untuk menyelesaikan persoalan di antara kita? Ya. Baik, aku sudah siap. Aku tahu kau sudah membinasakan 4 raja begal di hutan Bongsang. Lalu apakah kau juga membinasakan yang lainnya? Juragan Cola di desa Kamper dan 3 raja bajak laut di perairan Laut Bagasin? Ya, semuanya sudah aku kirim ke neraka. Hebat. Kau memang lebih cepat dari aku. Sehingga aku hanya kebagian sisa, yaitu Juragan Lantang. Bagi kau hanya tinggal satu lagi, yaitu Juragan Lantang. Tapi bagiku masih ada 3 orang lagi yang harus aku binasakan, yaitu Juragan Lantang, kau Ki Jara, dan Lugina. Kau besar kepala, Mantili. Untuk menghadapi manusia licin macam kau, aku harus besar kepala. Mentang-mentang kakakmu seorang tokoh yang paling dijaya. Ingat, Mantili, kakakmu si Brahma sudah aku kalahkan. Apalagi kau yang masih bau kencur. Pada waktu Kakang Brahma dikalahkan oleh kau, saat itu Kakang Brahma belum mengenal ilmu ajian Waringin Sungsang. Tapi cukup sekali saja mengenal ajian Waringin Sungsang, maka Kakang Brahma sudah tahu kelemahan ilmu kebanggaan kau itu. Nah, maka kalau sekarang kau bertemu lagi dengan Kakang Brahma, tidak akan ada harapan sedikit pun bagi kau untuk bisa hidup terus. Kau akan binasa. Aku akui Brahma Kumbara memang hebat.
Tapi tidak semudah itu dugaannya untuk mengetahui kelemahan Ajian Waringin Sungsang. Bahkan sebaliknya, aku sudah tahu kelemahan Ajian Serat Jiwa. Maka kalau aku dan Brahma bertemu, dia yang akan binasa. Kau bermimpi, Ki Jara. Meskipun guru kau Panembahan Pasupati, keturunan langsung Adipati Natasuma yang sangat dikjaya, tapi ilmu pamungkas kalian hanya satu, yaitu Ajian Waringin Sungsang. Tapi Kakang Brahma tidak hanya punya ilmu satu pamungkas. Ajian Serat Jiwa bukan ilmu pamungkas, tapi masih ada ilmu yang lain, yang lebih tinggi dari Ajian Serat Jiwa. Nah, kau akan tahu kalau kau sempat bertemu dengan Kakang Brahma. Sempat bertemu? Iya. Tapi aku rasa kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk bertemu dengan Kakang Brahma. Sebab sebentar lagi kau akan mati oleh aku. Leher kau akan aku penggal sekarang juga. Dan kepalamu akan aku bawa ke Madangkara. Lalu aku pancangkan di tengah alun-alun. Kau sudah keterlaluan, Mantili. Sebenarnya aku enggan ribut dengan kau. Sebab meskipun kau yang membunuh Mariba, tapi aku tahu masalahnya karena kau merebut kembali pedang setan milikmu yang dipegang oleh Mariba. Tapi melihat kau keras kepala, tinggi hati, dan mulutmu yang tidak terjaga, terpaksa aku harus membunuhmu. Sejak tadi aku sudah siap. Nah, tunggu apa lagi? Ya. Nah, aku sudah mencabut 2 pedang mujizat. Pedang setan dan pedang perak. Lalu, mana si Lugina? Suruh dia keluar. Dua-duanya maju sekaligus, supaya urusan kita cepat selesai. Aku sudah mencabut 2 pedang mujizat. Pedang setan dan pedang perak. Lalu, mana si Lugina? Suruh dia keluar. Dua-duanya maju sekaligus, supaya urusan kita cepat selesai. Hei, Lugina! Keluar kau! Sedang apa kau bersembunyi di situ? Sombong sekali anak itu. Lugina si mulut besar. Senang sekali hari ini aku bisa membunuhmu. Keparat, kupecahkan kepalamu. Waktu bertarung di dalam rumah Juragan Lantang, Mantili bisa merapatkan punggungnya ke dinding untuk menghindari serangan yang datangnya dari 2 arah yang berlawanan. Tetapi di alam bebas seperti itu, Mantili tidak bisa melakukan hal yang sama. Maka terbukalah peluang kesempatan bagi Ki Jara dan Lugina untuk melakukan serangan dari 2 arah yang berlawanan dengan sebebas-bebasnya. Kalian sangka aku akan tidak tahu kalau kalian akan melakukan serangan 2 arah yang berlawanan? Jangan harap kalian akan bisa melakukannya. Mantili tahu benar kepada taktik dan siasat yang akan dilakukan oleh kedua musuhnya itu. Maka dengan serta-merta dia mengerahkan gabungan sinar pedang perak dengan asap mayat pedang setan. Setelah menyatu, dia terjangkan kedua arah bergantian dengan cepat. Hal itu membuat Ki Jara dan Lugina terkejut dan agak mundur. Gila. Dia bisa melakukan gerakan yang sama sekali tidak kuduga. Ki Jara, mataku mulai pedih. Dan napasku sesak. Sukar bagiku untuk mengerahkan ilmu kedikjayaan. Menyebar! Berdebah. Mereka serentak menghentikan pertarungan. Dan dengan serempak pula bergerak menjauh kedua arah. Ki Jara ke kiri dan Lugina ke kanan dalam jarak yang berjauhan. Celaka. Mereka akan menyerangku dengan ilmu kadikjayaan Ajian Waringin Sungsang. Aku tidak boleh terlambat. Aku harus mendahului mereka sebelum mereka mendahului aku. Tapi tidak mungkin.
Tidak mungkin aku bisa menyerang mereka sekaligus, sebab jarak mereka berjauhan. Iya, aku harus menerjang salah satu di antara mereka. Tapi yang mana? Ki Jara atau Lugina yang harus aku terjang? Oh, di antara mereka yang lebih rendah ilmunya, Lugina. Iya, aku akan menerjang ke arah Lugina. Hiya! Lugina, awas! Tiba-tiba, Ki Jara dan Lugina berkelebat menjauhi Mantili kedua arah dalam jarak yang berjauhan. Mantili menjadi cemas sebab tahu benar bahwa Ki Jara dan Lugina akan mengerahkan ilmu kadikjayaan. Mantili yang tidak begitu paham dalam penguasaan ilmu kadikjayaan menjadi cemas. Apalagi melihat sikap tangan dan kaki Ki Jara dan Lugina adalah sikap pengerahan ajian Waringin Sungsang yang sangat ditakuti oleh Mantili. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari gempuran ajian Waringin Sungsang ialah Mantili harus mendahului menyerang mereka. Tetapi karena jarak antara Ki Jara dan Lugina berjauhan, Mantili menjadi bingung. Siapa yang akan dulu diserangnya, Ki Jara atau Lugina? Tapi Mantili ingat, Lugina tingkatannya lebih rendah dari Ki Jara. Maka dengan cepat Mantili menerjang ke arah Lugina. Apakah Mantili bisa meloloskan diri dari gempuran ajian Waringin Sungsang yang sangat menakutkan itu?